Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini pelajaran seni budaya kelas 10, materinya tentang seni rupa 3 dimensi. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang memerlukan ruang karena mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Karena seni rupa 3 dimensi tidak mempunyai bidang datar dan tidak datar, sehingga penempatannya berdiri lepas. Artinya tidak tergantung pada dinding sebagai dasarnya. Sebagai contohnya, patung, seni bangunan, arsitektur, dan seni terapan, misalnya perabotan rumah tangga. Dilihat dari fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai atau seni terapan dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja atau seni rupa murni. Perbedaan fungsi ditentukan oleh tujuan pembuatannya. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaannya. Dengan demikian, bentuk benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin indah dilihat dan semakin nyaman digunakan. Jenis-jenis karya seni rupa. Yang pertama, yang tadi ya. Jadi, seni rupa yang pertama itu ada seni rupa murni. Karya seni bebas dengan fungsi yang lebih berhubungan dengan keindahannya. Fungsi dari pada kepuasan mata saja dan biasanya hanya digunakan sebagai pajang. Yang kedua ada seni rupa terapan. Adalah karya seni yang tidak hanya berfungsi sebagai pameran rumah, tetapi juga berfungsi untuk mengubah kehidupan seseorang. Seni rupa terapan lebih bergantung pada kegunaannya daripada keindahannya. Jadi, jenis karya seni rupa itu terbagi menjadi dua. Ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Ya. Jadi kalau seni rupa terapan itu lebih mementingkan kegunaannya daripada keindahannya dan sebaliknya. Kalau seni rupa murni lebih berhubungan kepada keindahannya dulu, baru fungsi pakainya. Prinsip-prinsip seni. Yang pertama ada kesatuan. Adalah pertautan bagian-bagian dalam sebuah karya seni rupa. Kesatuan merupakan prinsip yang utama di mana unsur-unsur seni rupa saling menunjang satu sama lain dalam bentuk komposisi yang bagus dan serasi. Untuk menyusun satu kesatuan, setiap unsur tidak harus sama dengan seragam, tetapi unsur-unsur dapat berbeda atau bervariasi sehingga menjadi susunan yang memiliki kesatuan. Keselarasan adalah hubungan kedekatan unsur-unsur yang berbeda baik bentuk maupun warna untuk menciptakan keselarasan. Ada penekanan atau kontras
adalah kesan yang diperoleh karena adanya dua unsur yang berlawanan. Perbedaan yang mencolok pada warna, bentuk, dan ukuran akan memberikan kesan yang tidak monoton. Yang selanjutnya ada irama, adalah pengulangan satu atau beberapa unsur secara teratur dan terus-menerus. Susunan atau perulangan dari unsur-unsur rupa yang diatur berupa susunan garis, susunan bentuk, atau susunan variasi warna. Perulangan unsur yang bentuk dan peletakannya sama akan terasa statis, sedangkan susunan yang diletakkan bervariasi pada ukuran warna, tekstur, dan jarak akan mendapatkan susunan dengan irama yang harmonis. Yang selanjutnya ada objek fokus atau pusat perhatian, bahwa setiap karya seni hendaknya dibuat ada unsur yang paling dominan. Gradasi adalah penyusunan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna secara berangsur-angsur. Ada lagi proporsi atau kesebandingan, yaitu membandingkan bagian-bagian satu dengan bagian lainnya secara keseluruhan. Misalnya membandingkan ukuran tubuh dengan kepala, ukuran objek dengan ukuran latar, dan kesesuaian ukuran objek satu dengan objek lainnya yang dekat maupun yang letak jauh. Ada komposisi, adalah menyusun unsur-unsur rupa dengan mengorganisasikannya menjadi susunan yang bagus, teratur, dan serasi. Keseimbangan adalah kesan yang didapat dari suatu susunan yang diatur sedemikian rupa sehingga terdapat daya tarik yang sama pada tiap-tiap sisi susunan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip seni yang harus kalian pahami. Teknik karya seni rupa 3 dimensi. Untuk patung digunakan teknik pahat, butsir, cor, cetak ulang, anyaman, las sambung, dan sebagainya. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat patung relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Yang kedua, teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambahkan bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Yang selanjutnya ada teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan, misalnya membuat patung. Teknik las, yaitu membuat karya seni dengan menggabungkan bahan satu ke bahan lain untuk mendapatkan bentuk tertentu, misalnya membuat patung kontemporer dengan bahan dasar logam. Dilas menggunakan alat batu ya. Teknik cetak yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu, misalnya membuat keramik dan patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Itu tadi tekniknya. Sekarang kita masuk ke fungsi. Fungsinya seni rupa 3 dimensi itu ada fungsi sebagai sarana hiasan, fungsi sebagai sarana peringatan, fungsi sebagai sarana komunikasi, fungsi sebagai sarana rekreasi, fungsi sebagai sarana religi, fungsi sebagai sarana artistik. Ada 6 fungsi seni rupa 3 dimensi. Silahkan kalian ingat-ingat.
bahan karya seni rupa 3 dimensi, ada bahan lunak, yaitu karton, kertas, dan styrofoam. Bahan liat, yaitu tanah liat, lilin, gips, dan plastisin. Bahan keras, batu, kayu, dan logam. Contohnya ada patung, topeng, vas bunga, topeng. Ya, jadi contoh karya seni rupa 3 dimensi ini, ya, candi itu termasuk seni rupa 3 dimensi. Ini juga 3 dimensi, ya. Seni sebagai hiasan. Ini juga vas bunga sebagai seni rupa 3 dimensi. Dan patung Surabaya ini juga sebagai seni rupa 3 dimensi. Jadi seni rupa 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai arah. Pastinya mempunyai volume atau ruang, ya. Beda dengan seni rupa 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah. Kalau seni rupa 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai arah. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.